Saudara, Partai Demokrat diundang masuk oleh Presiden Jokowi ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Partai berlogo Mercy ini pun memenuhi undangan Presiden dan alhasil sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono didapuk jadi Menteri ATR BPN. Kenapa Demokrat akhirnya luluh dan memilih bergabung ke Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin? Saudara, inilah liputan 6 Talks, masuk gerbong Jokowi, Demokrat lelah jadi oposisi. Saya Reno Reksa. Dan saudara, untuk membahas tema kali ini sudah hadir di studio SCTV Wasekjen Partai Demokrat Agus Jovan Latukonsina. Mas Jovan, apa kabar? Baik, Mas Reno. Terima kasih sudah hadir di studio SCTV. Kemudian ada juga pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Pak Umam. Sore Mas Reno. Terima kasih sudah hadir di sini, dan kita juga masih menunggu pengamat atau juru bicara dari PKS Muhammad Iqbal yang sedang dalam perjalanan, nanti akan hadir duduk di sebelah Mas Umam gitu ya nanti. Yeah. Dan kalau di studio sudah ada dua narsum, menunggu satu narsum. Di saluran Zoom saudara ada Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Pak Komar, selamat sore. Selamat sore teman-teman semua di studio. Oke, selamat sore. Mungkin teman-teman audio floor bisa dinyalakan juga supaya kita bisa mendengar suara Pak Komar yang berada di Papua ya Pak Komar saat ini ya? Ya, saya di Jayapura. Oke, di Jayapura. Baik, sambil menunggu Mas Iqbal, kita mulai saja diskusi pada kesempatan kali ini. Saya mungkin ke Mas Jovan dulu deh, karena yang temanya yang paling besar ini kan yang hangat ini Demokrat yang lagi disorot. Kalau kita dengar pernyataan Mas AHY, prosesnya begitu cepat untuk mengangkat Mas AHY jadi menteri. Senin malam kemudian ditelepon oleh Mensesnek, ditanya di Jakarta apalagi atau enggak. Hari Selasa diundang Pak Jokowi, hari Rabu itu langsung pelantikan. Secepat itu, Mas? Iya, kami juga kader sebetulnya antara percaya dan tidak awalnya, karena kita juga di grup partai itu semua mempertanyakan, kita juga dapat informasi awalnya bahkan dari grup-grup WhatsApp. Tapi memang kalau secara internal kita sudah dapat info pendahuluan dari Mas AHY bahwa sudah ada panggilan untuk menghadap Pak Jokowi ke istana, menanyakan apakah beliau sedang di Jakarta atau tidak. Kemudian hari Selasanya setelah menghadap, kalimatnya tidak berpanjang lebar, Mas AHY diajak untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Langsung diiyakan pada saat ketemuan atau ya Pak, saya akan rapat dulu sama internal atau gimana tuh? Pada prinsipnya diiyakan, tapi sebagai etika tentunya Mas AHY juga menyampaikan untuk melaporkan hal ini kepada Pak Prabowo. Jadi ini juga kita sadari sebagai bagian dari etika politik. Kita sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, yang awalnya semua juga tahu bahwa sudah 9 tahun 4 bulan ini Demokrat berada di oposisi dari pemerintah. Tuh. Nah, dengan kita bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, kemudian Pilpres sudah dilaksanakan, secara hitungan quick count kita sudah dikatakan menang, artinya kita sudah memiliki calon presiden secara hasil quick count. Jadi ini juga menjadi bagian dari etika politik. Tentunya Mas AHY melaporkan hal ini dulu kepada Pak Prabowo yang insya Allah akan menjadi presiden di Oktober 2020. Itu perbincangan di hari Selasa berarti? Iya. Hari Selasa setelah bertemu Pak Jokowi atau sebelum bertemu? Setelah bertemu Pak Jokowi. Oke, kemudian respon Pak Prabowo saat itu? Ya, intinya ini diserahkan kepada Demokrat, diserahkan kepada Mas AHY, tapi beliau berpesan bahwa ini bagian dari tugas negara dan tentunya Pak Jokowi di masa transisi memerlukan semua elemen untuk bisa mensupport beliau sampai dengan beliau melaksanakan tugasnya purna sebagai Presiden RI ke-7. Baik, tapi kalau kita melihat sequence waktu politik ya gitu ya Mas Jovan. Saya catat ini, 2 Oktober 2023 ada pertemuan Pak SBY dan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Kemudian tanggal 28 Januari 2024 Mas AHY goes bareng sama Pak Jokowi sarapan gudeg juga itu kelihatannya ya. Ini memang di dalam 2 pertemuan itu nggak ada sentiran dikit atau kode lah istilahnya dari Pak Jokowi, Demokrat mau ditarik masuk? Tidak ada. Sama sekali tidak ada pembicaraan tentang akan menarik Mas AHY bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Pertemuan-pertemuan itu lebih kepada pertemuan 2 tokoh negara antara Pak Jokowi dengan Pak SBY, tentunya dengan antara presiden saat ini dengan Presiden RI ke-6 membahas masalah-masalah kebangsaan nasional sebelum pemilu dan pasca pemilu. Begitu juga dengan pertemuan Mas AHY di Jogja, itu juga konteksnya sama, membahas tentang masalah kebangsaan
keamanan nasional sebelum pemilu sampai dengan pasca pemilu. Tentunya Presiden ingin menggalang semua elemen untuk bisa bekerja sama mengamankan pelaksanaan pemilu. Jadi tidak ada lobby-lobby khusus Tidak. Demokrat mau dong jadi kabinet kita, masuk di kabinet kita nggak ada ya? Itu Tidak ya? ada. Oke, baik, terjawab sudah. Ini pertanyaan saya. Pertanyaan saya berikutnya, yang saya dengar ada sebuah cerita begini. Demokrat itu sebetulnya sedari awal itu pengen kok sebenarnya gabung sama pemerintahan Pak Jokowi begitu, tapi ada sesuatu barrier yang membuat Demokrat akhirnya tidak bisa masuk ke pemerintahan Pak Jokowi. Betul itu cerita yang saya dengar itu? Mungkin ini sudah bukan rahasia lagi ya. Jadi kalau dikatakan sejak awal Demokrat ingin bergabung, semua juga pasti mengikuti kisah sejak 2019 Pak Jokowi memenangkan kontestasi Pilpres. Kemudian nama AHY selalu masuk dalam kontestasi ataupun radar calon kabinet baru. Dan kita sadari bahwa last minute ternyata dikatakan bagian dari koalisi belum bisa menerima Demokrat bergabung. Dapat info nggak siapa yang belum bisa menerima itu? Kita tidak mau mencari info lebih lanjut. Yang jelas begitu terima informasi bahwa mohon maaf Mas, kayaknya koalisi belum bisa menerima Mas AHY bergabung, belum bisa menerima Demokrat bergabung. Ya sudah, kita sadari bahwa apapun yang terjadi, the show must go on. Prinsip Demokrat adalah menyampaikan aspirasi rakyat. Jadi apa yang diharapkan oleh rakyat itulah yang diperjuangkan oleh Demokrat. Jadi kami menyadari kalau kita bisa gabung dalam pemerintahan, tentu banyak yang bisa lebih dilakukan oleh Demokrat untuk kembali memperjuangkan program-program pro rakyat yang sudah dimulai zaman Pak SBY. Jadi tidak ada kata-kata ingin bergabung di kekuasaan karena hal-hal tertentu, tapi lebih kepada kalau kita bergabung di kekuasaan, kita bergabung di pemerintahan, maka tentunya akan lebih banyak yang bisa kita lakukan untuk rakyat. Oke. Itu yang menjadi prinsip Demokrat. Oke, baik. Saya coba ke Pak Komarudin yang ada di saluran Zoom. Pak Komar, kalau berbicara soal ada sesuatu yang menghalangi atau menjadi barrier Demokrat masuk ke kabinet Pak Jokowi Ma'ruf Amin sedari awal begitu. Menurut Pak Komar ini kan sudah terlibat sejak awal. Itu siapa ya, Pak Komar ya? Saya bukan peramal sih, tidak mengerti soal itu ya. Berarti artinya bukan PDIP ya? Siapa yang justru saya tidak tahu, makanya saya tidak mau komentari hal itu. Oke. Tapi Anda mendengar ada cerita itu? Saya tidak mendengar itu. Yang saya hanya mau sampaikan ya, kalau Demokrat dengan Pak Jokowi itu dari awal hubungan baik-baik saja, kan tidak mungkin ada pernyataan yang kontradiktif. Contoh seperti hari Kamis tanggal 20 bulan 7 di Visipol Leaders Forum di UGM, itu Pak AHY itu bicara tentang kritik keras soal program pemerintah soal lumbung pangan nasional itu ya. Tapi saya kaget juga sekarang bisa masuk dalam kabinetnya Jokowi di akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi. Kemudian berapa waktu lalu baru berapa bulan lalu saja Pak Jokowi SBY ada terbitkan buku cawe-cawe Presiden Jokowi. Tapi hari ini bergabung. Tapi oke lah, saya merasa bahwa hari ini memang kita ada dalam anomali logika yang melahirkan turbulensi politik yang membuat rakyat dalam keadaan kebingungan. Jadi itu hal-hal yang biasa saja menurut saya. Oke, Anda sempat bingung dengan sikap Demokrat yang semula mengcounter pemerintah, kemudian tiba-tiba masuk begitu. Apa yang Anda bingungkan? Atau apa yang dibaca oleh PDIP dengan bergabungnya kemudian Demokrat setelah mereka aktif menyerang atau memberikan pemikiran-pemikiran kritis kepada pemerintah? Bahwa saya tentu memberi penilaian yang positif lah, yang baik-baik saja, tetapi dalam konteks tadi ada dua hal yang saya sampaikan dan saya kira semua orang juga lihat itu, bisa dibaca di media maupun televisi, nonton itu, saya kira itu sesuatu yang kontradiktif itu. Oke, sesuatu yang kontradiktif, tapi kalau Anda melihat Pak Komar ada perubahan sikap kemudian tiba-tiba Pak Jokowi menarik masuk dan Demokrat mengiyakan begitu. Ini Anda lebih melihat karena memang untuk kepentingan menjamin kinerja pemerintah atau ada deal-dealan politik di balik situ?
menurut Anda, Pak Komar? Nah, itu yang bisa menjawab itu Pak Jokowi kan, cocok untuk menjawab pertanyaan Anda. Oke, baik. Saya ingin minta pendapat ke Pak Umam terlebih dahulu deh, terkait dengan masuknya Demokrat ke kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini akan seberapa signifikan dampaknya ke pasal politik ya? Kita tidak berbicara kinerja pemerintahan. Pasal politiknya seperti apa? Ya, kalau bicara konteks puzzle secara umum, tentu hadirnya Demokrat di pemerintahan Pak Jokowi akan memperkuat basis kekuatan politik dari pemerintahan Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga, yang disampaikan oleh Pak Komar tadi, ada benarnya. Di satu sisi, elemen kekuatan yang selama ini menjadi bagian dari pemerintah juga menjadi bagian yang justru menunjukkan narasi, argumen yang sifatnya kritis dan juga oposisional. Sementara di sisi yang lain ada elemen yang selama ini berada di kekuatan oposisi, tetapi karena realitas koalisi akhirnya kemudian berada di kekuasaan. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya membuat pemerintahan Jokowi harus menghitung ulang. Karena situasi di jelang akhir periode pemerintahan mengharuskan Presiden Jokowi untuk berhati-hati. Misalnya sekarang, kalau misal kemudian muncul sebuah ide tentang hak angket ya di DPR, hak angket itu menjadi pertanyaan besar. Ini yang mau diaudit apa? Apakah kinerja KPU, ataukah kinerja Bawaslu, ataukah kinerja DKPP, ataukah jangan-jangan ini mau menyasar kredibilitas kekuasaan yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Nah, kalau misal kemudian arahnya, kalau misal angket itu kan konteksnya kan bukan tentang sengketa pemilu, karena sengketa pemilu itu kalau misal di konstitusi ya, di pasal 24C itu clear, arahnya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau misal angket, maka besar kemungkinan yang akan ditarget adalah presiden. Nah, kalau misal kemudian yang akan ditarget presiden, maka yang bisa dilakukan oleh Jokowi dalam konteks ini adalah mengkonsolidasikan kembali basis kekuatan politiknya. Berarti untuk mengamankan posisinya? Diakui atau tidak, tentu dengan hadirnya Demokrat diharapkan bisa memberikan political protection yang lebih safe bagi Presiden Jokowi di tengah ketidakpastian. Ini sebenarnya misalnya partai-partai yang di kubu 01 dan juga di kubu 03, menteri-menterinya masih ada di dalam kekuasaan, tetapi kemudian kepalanya di mana, buntutnya di mana, seolah kemudian tidak clear. Nah, ini yang tampaknya dihitung betul oleh Presiden, dan dia mencoba untuk merekonsolidasikan kembali. Nah, tetapi memang tadi terkait dengan pertanyaan awal dari Mas Reno, memang agak unik karena bagaimanapun juga keberanian keputusan Pak Jokowi ngambil Demokrat ya untuk masuk di pemerintahan, maka seolah ini mengkonfirmasi bahwa Pak Jokowi ingin menegaskan bahwa dia betul-betul independen, dia tidak berada di bawah bayang-bayangan kekuatan tertentu yang selama ini barangkali menjadi elemen kekuatan yang seolah bisa memveto kekuasaan presiden. Kalau misal kemudian tadi, misal pertanyaan Mas Reno itu, bahwa sejak 2018 Demokrat sebenarnya berada dalam radar untuk masuk di kekuasaan, salah satu yang memveto itu, salah satu informasi yang spekulatif mungkin memang sifatnya, tapi cukup kuat. Salah satunya adalah misalnya PDIP, Bu Mega. Apakah itu sesuatu yang aneh? Sebenarnya tidak aneh. Dalam realitas politik itu biasa-biasa saja. Noted bahwa ada realitas hubungan sifatnya konfliktual masa lalu yang memang kurang begitu produktif. Misalnya antara Bu Mega dengan Pak SBY. Tapi dengan kemudian berada sekarang di satu gerbong yang sama, sisi positifnya ini semacam kemudian sebuah kekuatan rekonsiliatif. Meskipun juga ada ketidakpastian. Nah, langkah ini adalah sebuah upaya untuk menghadirkan bagaimana kemudian di fase akhir ini Jokowi bisa menghadirkan sebuah proses pemerintahan akhir yang bisa melakukan soft landing. Nah, proses soft landing itu yang tampaknya dihitung betul, sekaligus juga memberikan kesempatan tentunya bagi Demokrat untuk, ya let's say ini bagian dari proses belajar ya, untuk masuk nanti di pemerintahan yang akan datang. Kalau misal Prabowo Gibran disahkan oleh KPU sebagai pemenang, maka tahun ini, 2024 ini, berarti kemungkinan besar Mas AHY akan dapat 2 portofolio besar. Yang selama ini dituding, di stereotip, tidak memiliki pengalaman. Ini tahun ini akan dapat 2 besar dia. Hari ini dapat ATR, mungkin di Oktober 2024 nanti akan mendapatkan portofolio baru lagi di pemerintahan. Oke, baik. Dan berikutnya, saudara, saya ucapkan selamat datang juga Mas Muhammad Iqbal, juru bicara PKS yang akhirnya sudah tiba di sini di studio SCTV. Terima kasih ya, Mas Iqbal, sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mengamankan suara mungkin, sama seperti Pak Jovan. Nah, oke, saya ke Mas Iqbal kalau gitu. Tadi saya sudah tanya ke Pak Komar, ke Mas Jovan juga sudah saya tanya.
Mas Iqbal setelah ditinggal Demokrat masuk ke pemerintahan merasa lonely nggak ya PKS kira-kira di parlemen nih? Ya, karena memang kami mengapresiasi setiap keputusan partai politik punya hak ya. Kami tidak bisa menghalangi siapa yang akan di dalam atau di luar. Tetapi kami melihat bahwa pemerintah ini akan segera berakhir. Oktober ya, artinya tidak lama lagi ya. Artinya memang tentunya tidak ada makan siang gratis. Tidak mungkin Pak Jokowi memberi tanpa ada maksud, ya kan? Kalau mau dari awal-awal harusnya. Ya. Tetapi kenapa baru ketika ada isu hak angket gitu ya? Itu kan pertanyaan masyarakat. Tetapi kami memang menjadi oposisi itu memang berat. Kami merasakan 2 periode oposisi. Rakyat pun belum tentu melirik juga, Mas. Dikasih 1-2% naiknya gitu ya. Tetapi bukan soal itunya sebenarnya. Tetapi kita ingin menjaga demokrasi. Kalau semuanya berada di dalam, siapa akan mengkritik pemerintah? Karena orang yang di dalam tidak mampu menjilat ludahnya sendiri. Dia sudah, nggak mungkin dia sudah menjelek-jelekan, lalu dia tiba-tiba sudah dikasih posisi, lalu dia tiba-tiba harus menahan dirinya untuk tidak mengkritik. Jadi kami mengapresiasi semua keputusan partai politik, termasuk teman-teman Demokrat. Kami sama Demokrat ini sudah lama, ya sahabat baik ya. Tapi tadi kami melihat hati-hati. Jangan terlena, karena tentu saja tak ada asap kalau tak ada api. Oke, dan tentunya tidak ada makan siang gratis begitu. Ini warning Anda untuk Mas Jovan ini. Mas Jovan mungkin mau dijawab dulu nih, warning dari Mas Iqbal. Mas Jovan, ada makan siang gratis, janjinya Pak Prabowo. Iya, ada. Sekarang berubah ya. Ayo, silakan Mas Jovan. Baik, terima kasih buat Mas Iqbal juga, selamat datang. Kembali ya, jadi kami berpatokan bahwa ada 2 poin yang ingin saya tekankan. Yang pertama dari kami, dari sisi Demokrat, bahwa bukan hanya hari ini kita ingin bergabung di pemerintahan. Sejak tadi sudah disampaikan oleh Pak Umam bahwa dari 2018 sudah ada tanda-tanda itu. 2019 bahkan publik sudah melihat di semua media sosial, di semua pemberitaan nama AHY selalu muncul sebagai kandidat menteri. Tapi last minute ternyata tidak bisa masuk. Artinya apa? Kesempatan untuk bergabung di pemerintahan itu terbuka. Tinggal apakah jalannya mulus atau tidak. Bagi kami, sekali lagi penekanan kami adalah Demokrat ingin menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat, apa yang disuarakan oleh rakyat. Tapi sudah tidak bisa leluasa berkritik lagi loh Mas Jovan sebetulnya. Betul. Tapi jangan salah, bergabungnya Demokrat di pemerintahan tidak serta-merta kami ingin melaksanakan segala sesuatu yang berdampak asal Bapak senang. Bahkan kami bergabung di pemerintahan atau tidak, itu tetap sama bahwa ada agenda-agenda perubahan yang ingin kami titipkan di pemerintahan. Nah, kalau dari luar menitipkan agenda perubahan itu tentu akan sangat sulit. Kalau kami sekarang sudah di dalam, tentu agenda perubahan itu bisa lebih mudah untuk dikomunikasikan. Apa agenda perubahan itu? Tentunya apa yang sudah kami alami sebagai oposisi selama 9 tahun 4 bulan sebagai pihak checks and balances yang saat ini masih dilakukan oleh pihak PKS. Kami memiliki banyak sekali evaluasi dan ini akan lebih mudah disampaikan kalau kami sudah di dalam. Dan hal-hal yang ingin kami perjuangkan terhadap program-program yang pro rakyat pun akan lebih mudah diaplikasikan kalau kami ada di dalam. Jadi itu yang menjadi prinsip bagi kami. Nah, poin kedua dari pihak Pak Jokowi. Sebagaimana yang disampaikan Mas AHY bahwa begitu disampaikan Pak Jokowi mengajak Mas AHY bergabung dalam pemerintahan sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju, Mas AHY malam itu juga langsung menghadap kepada Pak SBY untuk meminta restu. 2 hal yang disampaikan Pak SBY. 1, bantu penuh pemerintahan Pak Jokowi selama masa transisi karena beliau sudah berpengalaman di tahun-tahun terakhir tentunya tantangannya sangat berat dan semua elemen diperlukan oleh Pak Jokowi untuk mendapatkan soft landing. Jadi ini mungkin bagian dari strategi, benar, tidak bisa dipungkiri. Nah, yang kedua, Demokrat tidak merasa hanya dijadikan alat oleh Presiden Joko Widodo tidak. untuk membantu soft landingnya Pak Jokowi? Kalau dirasa menjadi alat untuk Pak Jokowi, konteksnya apa dulu? Kalau kami merasa kami menjadi salah satu elemen yang ikut bertanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional. Kalau untuk Pak Jokowi bisa soft landing dibantu oleh Demokrat, kenapa tidak? Toh beliau adalah pimpinan negara ini. Dan kalau sudah orang tertinggi yang menyampaikan, orang tertinggi yang memanggil, siapa lagi yang bisa kita lihat selain Pak Presiden? Ini kan sudah pejabat tertinggi di Republik ini. Artinya kalau kita ingin menyelamatkan negara,
salah satunya adalah dengan cara membantu Pak Jokowi sampai dengan selesai masa pemerintahannya, membantu beliau dalam masa transisi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam negara kita. Oke, Pak Komarudin, saya kembali ke Anda. Tadi Anda mengatakan sempat terkejut karena dulu semula awalnya Demokrat ini sangat keras mengkritik pemerintah, kemudian sekarang tiba-tiba berada di dalam kabinet, kemudian Mas Iqbal tadi membantu untuk menerangkan sedikit tidak ada makan siang gratis. Baru berapa bulan lalu, bukan dulu, baru Ya, berapa bulan beberapa lalu. waktu yang lalu begitu ya. Oke, dan baru saja Mas Iqbal membantu menjelaskan tidak ada makan siang gratis. Kemudian tadi Pak Umar mengatakan bisa jadi ini agenda untuk mengamankan hak angket, mengamankan posisi presiden. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, saya pikir dengan kondisi politik terakhir hal yang diprediksi bisa benar. Dan Pak Jokowi tentu mencari dukungan yang lebih kuat di parlemen. Tapi kalau tadi saya dengar pernyataan nanti untuk kelanjutan di pemerintahan Prabowo, saya kira Pak Prabowo juga tidak mungkin direkrut Pak Jokowi lalu mau diterima oleh Pak Jokowi. Nanti Pak Prabowo dalam kabinet, Pak Prabowo juga kan setelah terpilih dan ditetapkan jadi presidennya, Pak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia, tidak mungkin dia mau didikte kan gitu. Oke, baik. Berarti dalam ini belum menjawab pertanyaan saya sebenarnya Pak Komarudin. Betulkah memang menurut Anda ada agenda dalam tanda kutip terselubung oleh Presiden Joko Widodo dengan menarik masuk Demokrat ke dalam kabinetnya? Menurut Anda seperti apa? Bukan, saya belum jawab. Tadi saya sudah jawab bahwa itu mungkin saja terjadi karena akhir politik dari perjalanan Pak Jokowi kan kondisi seperti ini wajar saja kalau mencari dukungan politik yang lebih kuat kan? Oke, tapi kalau kita ingat tahun 2022 nih Pak Komar, Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan sempat mengatakan bahwa PDIP ini sulit rasanya untuk bisa bekerja sama dengan Demokrat dan PKS di konteks kepemiluan. Kalau di konteks kabinet, karena sekarang kan PDIP dan juga Demokrat mau tidak mau sudah berada dalam satu kabinet. Ini kira-kira masih sulit bekerja sama tidak? Dalam konteks itu kan hak prerogatif presiden, ya. Dan kita semua lihat hari ini posisi Jokowi adalah tim suksesnya Pak Prabowo. PD Perjuangan punya calon sendiri, jadi sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat konteksnya sekarang Pak, ini yang masih berlangsung kan running adalah pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. PDIP ada di dalam kabinet, Demokrat juga ada di dalam kabinet. Nggak masalah dengan hal itu PDIP? Meskipun itu hak prerogatif presiden ya? Oh, tidak masalah. Oke. Tidak masalah. Tidak akan jadi masalah. Baik, saya catat itu ya. Nanti kita akan tunggu bagaimana nanti realisasinya selama 8 bulan ke depan. Apakah mungkin ada sindir-menyindir? Mungkin karena kalau kita lihat sindir-menyindir ini sudah terjadi sebetulnya tapi dilontarkan oleh Demokrat ini. Mas Jovan, dikatakan oleh Mas Andi Malarangeng, dia mengatakan daripada beberapa partai-partai lain yang di dalam pemerintahan tapi perilakunya seperti oposisi. Nah, begitu kan? Saya tidak tahu ini siapa yang dimaksud, tapi kalau saya minta pendapat Pak Komar, ini PDIP merasa tidak yang dimaksud Mas Andi Malarangeng ini adalah PDIP sebetulnya? Kalau toh itu dialamatkan kepada PDI Perjuangan dari dulu memang begitu. Dia tidak mau jadi bebek di dalam pemerintahan itu. Kalau memang pemerintahannya salah ya kita kritisi. Kita ada dalam pemerintahan bukan berarti apa yang salah juga harus kita ikut. Katakan ya hari ini de facto Jokowi lagi bangun dinasti di sana lalu kita ikut-ikutan seperti bebek, nggak bisa begitu. Reformasi lahir itu pertarungan karena urusan KKN kan gitu. Jadi kita juga harus kritis urusan itu. Oke, tapi kalau dari sejak 2014 sampai dengan saat ini sebelum kejadian pemilu ya, saya batasi sampai situ. Sebelum ada kejadian pemilu, PDIP pernah mengkritik Pak Jokowi apapun langkahnya itu? Bisa dilihat filenya kan. Ada hal-hal tertentu yang kita bisa kritik, kita tidak asal ikut. Kebetulan sewaktu itu Pak Jokowi belum melangkah sejauh ini. Ya, kalau Anda sendiri mendukung kegiatannya Pak Jokowi akhir-akhir ini untuk membangun membangun dinasti, oke. Tapi kalau bagi kita tidak, ini harus diluruskan. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Iqbal tadi ya. Kita kan sudah melihat begitu Demokrat menerima pinangan Pak Jokowi untuk masuk ke dalam kabinet. Ya. Pertanyaan saya, PKS itu pernah nggak sih dapat iming-iming begitu atau dapat ajakan, ayolah PKS masuk ke dalam kabinet, nanti saya kasih menteri, pernah? Ya saya kira ada saja orang yang datang atas nama istana, mengatasnamakan ya. Kita nggak tahu nih benar atau enggak ya, mengajak ya, mau apa-apa. Tapi bagi kami ini ingin menjaga
marwah demokrasi. Ya. Karena apa? Karena sebenarnya komunikasi politik jalan, pimpinan ya dengan berbagai PDI dengan teman-teman berada di dalam itu komunikasi lancar. Tetapi kami tidak ingin mengkhianati masyarakat. Kami ingin timbul tenggelam bersama rakyat. Bukan timbul tenggelam lalu masuk gitu loh jadi menteri, tapi kami ingin menjaga bahwa janji kami nggak mungkin kami mengkritik IKN, mengkritik food estate. Lalu tiba-tiba kami bergabung, itu bagaimana anak cucu kita menontonnya di satu hari rekam jejak digital kita gitu loh. Makanya kami dalam debat-debat selalu enak. Kenapa? Karena kami nggak punya rekam jejak untuk masuk mencari muka lagi. Kami rekam jejak kami adalah kritis. Makanya sampai saat ini kami pun ya insya Allah akan bersama rakyat. Sekalipun itu iming-imingnya atau tawarannya adalah menteri loh Mas, bukan jabatan main-main itu. Bisa jadi, tapi kami lagi-lagi melihat bahwa bukan soal jabatannya. Karena kami sudah terbiasa di luar. Berbeda dengan Demokrat sudah pernah berkuasa, pasti ada keinginan itu wajar saja, ada keinginan untuk berada di dalam lagi. Ya, tetapi lagi-lagi kami melihat bahwa di dalam demokrasi kita perlu ada yang menjaga, mengawal. Ya, walaupun masyarakat kelas bawah nggak ngelihat itu juga, Mas Umam. Gimana nih fenomenanya? Harusnya kan logikanya kalau dia posisi lama seperti PDIP dulu, tentu saja akan melambung. Tetapi pada kali ini PKS, ya ada kenaikan, tetapi alhamdulillah ya kami bersyukur. Tetapi kami melihat bahwa masyarakat juga kadang-kadang nggak paham juga nih apa di dalam di luar. Bagi mereka yang penting ekonomi jalan gitu. Urusan perut gampang, begitu ya. Iya. Urusan perut terpenuhi. Betul. Makan siang gratis. Oke, saya mau minta pendapat Mas Umam. Gimana tadi itu? Menarik itu ketika membicarakan soal korelasi antara berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan dengan perolehan suara partai. Realitasnya seperti apa, Mas Umam? Iya. Mas Iqbal sebenarnya ingin menyampaikan bahwa oposisi itu sulit, biar PKS saja. Karena saya mencoba untuk memahami, ada situasi yang memang berbeda ya. Di satu sisi memang PKS misalnya, Mas Iqbal dan teman-teman memang lepas ya, artinya tidak memiliki beban untuk melakukan positioning. Apalagi kemarin di koalisi 01 ya, narasinya itu narasi perubahan. Kalau kita bicara narasi perubahan, yang paling firm untuk menegaskan konteks narasi, argumen tentang perubahan, hanya PKS. Bahkan Nasdem dan juga PKB pun dipertanyakan entitas genealogi politik perubahannya. Bagaimana mau mengatakan perubahan kalau ternyata menteri-menterinya masih ada di dalam sana. Nah, sementara di sisi yang lain Demokrat itu berada dalam sebuah conjunction yang agak membingungkan. Dalam arti begini, diakui atau tidak, di rentang 2022 sampai di pertengahan 2023, Demokrat itu salah satu partai yang diproyeksikan mendapatkan kutel efek dalam konteks narasi perubahan. Dan itu terkonfirmasi di beberapa materi survei, termasuk dikonfirmasi di Litbang Kompas, bahkan pernah menyentuh angka sekitar 10 atau 12% di elektabilitas, terutama di fase-fase pasca manuver ya yang dilakukan oleh Muldoko dan sebagainya. Artinya bahwa ketika kemudian waktu itu Demokrat berpotensi mendapatkan itu. Nah, ketika kemudian ada realitas yang berubah, di mana tampaknya ada dinamika di dalam koalisi perubahan yang tentu Mas Iqbal bisa menjelaskan secara detail itu. Tapi saya dari luar mencoba memahami bahwa ada situasi di mana kemudian Demokrat dipaksa untuk keluar. Karena posisinya PKS saya pikir sudah firm waktu itu Anies AHY. Tapi kalau misalnya Anies AHY waktu itu kemudian maju sebagai capres dan cawapres, maka yang mendapatkan kutel efek terbesar dari narasi perubahan adalah Demokrat. Dan itu terkonfirmasi dalam rentang survei sepanjang 2022 sampai setengah dari 2023. Nah, ini yang tampaknya kemudian membuat salah satu kekuatan di dalam koalisi perubahan untuk mengatakan apapun yang terjadi jangan AHY. Nah, akhirnya kemudian terjadi split itu. Nah, split itu tampaknya sesuatu yang kemudian menjadi game changer ya. Karena saya nggak tahu apakah Mas Jovan dan teman-teman Demokrat merencanakan itu. Saya yakin berkeyakinan harusnya tidak. Karena ada harapan ekspektasi mendapatkan elektabilitas yang jauh lebih tinggi dengan konsolidasi kekuatan kritis terhadap pemerintah. Nah, begitu kemudian sudah di dalam situasi seperti itu, langsung memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Dan sepertinya dukungan kepada Pak Prabowo itu dengan argumen bahwa harapannya cawapresnya barangkali tokoh-tokoh yang kemudian bisa memiliki tingkat kontroversi yang tidak begitu tinggi.
Nah, diakui atau tidak, begitu kemudian terjadi MK, kemudian penetapan nama Mas Gibran misalnya sebagai capres, barangkali salah satunya Demokrat yang agak berpikir-pikir itu. Ini bagaimana? Tapi sebagai bagian dari sebuah realitas koalisi, kalau PKS tadi tidak memiliki political barrier apapun, di Demokrat barangkali ada semacam kegamangan. Tapi bagian dari sebuah konsekuensi koalisi, siapapun yang kemudian dicalonkan karena sudah declare memberikan dukungan pada Pak Prabowo, maka ya harus didukung. Nah, itu yang tampaknya kemudian dalam beberapa statement yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri sebagai capres, Demokrat termasuk yang cukup solid memberikan dukungan dalam konteks pilpresnya itu. Dan terkonfirmasi di basis data survei kemarin, elektabilitas kalau misal kita lakukan cross tabulasi, pendukung Prabowo Gibran dari basis pemilih loyal partai-partai, nomor 1 tentu Gerindra di angka sekitar 69%, kemudian nomor 2 ada di angka 67% itu partai Golkar, dan Demokrat sendiri itu 66%, sangat kompetitif tipis, ya? dengan Demokrat. Artinya bahwa memiliki tingkat firm dalam konteks dukungan. Sementara PAN sendiri terjadi split ticket voting. PAN elektabilitas naik, tapi cukup banyak dari segmen teman-teman Muhammadiyah yang memberikan dukungan kepada Mas Anies dan juga Caimin. Betul. Nah, ini yang barangkali kalau misal kemudian dibahasakan ini sebagai kompensasi to some extent dalam konteks dinamika perjuangan di Pilpres kemarin, barangkali Pak Jokowi juga melihat eagerness, juga passion dari Demokrat untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Meskipun saya nggak tahu apakah di dalam ada sebuah catatan atau tidak, tapi sebagai sebuah kerja politik, mungkin itu yang kemudian dihitung sekaligus juga kemudian dalam konteks tadi soft landing dan juga penyiapan di pemerintahan selanjutnya. Oke, betulkah Mas Jovan, jadi dengan bergabungnya bersedianya Demokrat bergabung dengan pemerintahan ini, selain untuk membantu pemerintah tadi seperti yang Anda katakan, juga sebagai dalam tanda kutip investasi untuk 2029, karena pemilu udah selesai nih untuk 2024. Investasi suara maksud saya, investasi suara di tahun 2029 ini loh, kita sudah berada di dalam pemerintahan sejak Kata Mas Iqbal, pemilu belum selesai, Mas. Oh, masih belum. Real count. Maksudnya sudah dilaksanakan maksudnya, belum ya? Gimana, Mas Jovan? Baik. Dibilang benar-benar, dibilang tidak benar juga mungkin ada tidak benarnya. Tapi artinya gini, kalau dibilang ini sebagai investasi untuk 2029, insya Allah kalau memang sesuai dengan hitungan sekarang dan Pak Prabowo dilantik Oktober 2020, besar kemungkinan Demokrat atau Mas AHY kembali akan masuk dalam kabinet. Artinya itu lebih firm untuk investasi 2029. Oke. Anggaplah ini bonus, karena kita pun tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Sama sekali tidak ada pikiran bahwa last minute di pemerintahan Pak Jokowi kita akan diminta bergabung. Jadi kita anggap ini bonus. Tapi buat kami, ini mungkin sebagai jawaban atas doa-doa kami Partai Demokrat. Kami memiliki ketua umum yang menurut kami pribadi ya, artinya kan di internal Demokrat. Kami memiliki ketua umum yang cukup capable, cukup kompetitif, layak untuk ikut dalam kontestasi di tingkat nasional. Tapi ternyata sejarah mengatakan belum bisa ikut. Dan selalu kalimat-kalimat yang keluar oleh rakyat pada umumnya, oleh netizen adalah belum punya portofolio, belum punya rekam jejak. Mungkin ini jawaban dari Tuhan. Artinya apapun yang terjadi, salah satu keuntungan yang saat ini dimiliki oleh Demokrat, saat ini yang dimiliki oleh Mas AHY adalah setelah dilantik per tanggal 21 kemarin, artinya sirna sudah itu anggapan-anggapan bahwa AHY hanya lulusan Akmil, pensiun di pangkat mayor, belum punya rekam jejak, belum cukup pengalaman dan lain sebagainya. Bagi masyarakat Indonesia sekarang melihat AHY adalah seorang menteri. Oke. Case close. Nah, itu kalau ditanyakan apakah itu menjadi investasi, sangat besar investasi ini untuk 2029 bagi rakyat Indonesia secara umum. Secara khusus untuk? Ya, secara khusus tentunya untuk Partai Demokrat dan juga Mas AHY. Artinya ini kan keuntungan untuk kita. Kita ingin agar pemimpin kita ingin agar ketum kita bisa ikut dalam kontestasi di 2029. Tapi apapun yang terjadi, katakanlah sekarang sudah terjadi, sudah dilantik menjadi menteri, itu adalah jawaban dari doa-doa kami. Setidaknya tidak ada lagi embel-embel kalimat bahwa Mas AHY belum punya rekam jejak. Mas AHY belum punya portofolio. Ini sudah menjadi jawaban. Tapi ntar nanti ada slogan lagi di masyarakat, menteri 6 bulan aja Mas katanya. Tapi udah ada lah ya. Oke, Pak Komarudin,
kalau kita melihat komposisi koalisi dan juga oposisi partai begitu ya di kubu pemerintah sekarang, kita lihat praktis 8 versus 1. 8 koalisi, 1 oposisi. Tersisa Mas Iqbal saja nih di oposisi di pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Kalau PDIP melihat hal ini, balance tidak antara koalisi dan oposisi? Apa yang Anda baca di sini? Bahaya tidak sih? Bahaya dalam konteks apa? Ketika jumlah oposisinya sangat kurus begitu, maka check and balancing-nya menjadi susah dilakukan. Kita tetap harus menghargai sikap teman-teman PKS dalam posisi itu yang dulu pernah kita juga lakukan zamannya Pak SBY. Nah, saya pikir proses kabinet dan koalisi saat ini setelah habis pemilu ini mungkin agak berubah karena kenyataannya kemarin koalisi itu sudah terbagi, ada yang ke calon nomor 1, ada yang ke calon nomor 3, jadi hanya tidak terbuka saja di luar, tapi di dalam setelah pasca Pilpres dan Pileg ini pasti peta politik di dalam pemerintahan maupun di dalam kabinet itu bisa saja berubah. Berubah itu perlu dengan adanya reshuffle atau tidak perlu ada reshuffle tapi di dalamnya ada intrik-intrik urusan reshuffle itu urusan presiden dan tentu beliau punya kalkulasi tertentu, pasti menghitung untung ruginya. Tadi Anda bilang Pak Presiden mau soft landingnya dengan bagus, ya tentu pasti punya hitung-hitungannya. Begitu pula tadi didiskusikan teman-teman Demokrat masuk ke kabinet, tentu mereka juga punya hitung-hitungan tersendiri itu. Oke, tapi kalau menurut PDI Perjuangan sendiri, kalau kita lihat sikap terhadap pemerintahan Jokowi belakangan ini, utamanya setelah pemilu ini kan begitu keras untuk mengkritik begitu ya terkait dengan pemilu ini. Ini apakah artinya itu yang dimaksudkan Mas Andi Malarangeng ya, berada di dalam pemerintahan tapi rasanya oposisi juga? Oh ya, kita kritik itu sekarang. Tadi Anda tanya kenapa yang 5 tahun lalu tidak, karena tindakan Pak Jokowi yang menurut kita menyimpang dari semangat reformasi ini adalah ketika mengajukan anaknya menjadi wakil presiden, kemudian anaknya yang jadi ketua umum partai. Menurut kita itu harus dikritisi, nggak bisa kita juga tinggal ikut-ikut saja. Oke, tapi kan sempat beredar kabar itu juga Pak Komarudin untuk rencana PDIP menarik mundur menterinya begitu. Saya belum dengar berita itu ya. Oh, belum dengar berita, padahal masif loh ini pemberitanya Pak Komar. Oh ya? Buktinya Mas Jovan, Mas Iqbal, Pak Umam tertawa semua nih, senyum semua nih kelihatannya nih. Tapi kalau saya mau nambahkan gini. Boleh, gimana Mas sebenarnya kalau PDIP tetap berada di pemerintahan pun lalu mengkritik nggak apa-apa, karena mereka punya saham kok atas kemenangan Pak Jokowi. Perahunya dari PDIP kok. Jadi memang menurut saya wajar-wajar saja orang rumahnya, ya kan, dia yang membawa gitu loh. Sehingga dia wajar coba mengatur, coba memberikan nasihat, coba mengkritisi, karena dia adalah perahunya. Berbeda dengan partai lain, ya. Karena dalam konteks pemilu kali ini kami melihat bahwa kalau dikatakan tadi ada siapa yang dia perubahan, apakah PKB, Nasdem juga. Mereka juga Pak Surya Paloh itu orang yang pertama kali loh sebelum PDIP mengajukan. Jadi mereka punya saham. Itu berbeda dengan Partai Demokrat dan yang lainnya menurut saya. Gimana Mas Umam? Ada satu lagi, PAN mungkin ya? PAN. Mungkin yang dimaksud PAN ya? Ya bisa jadi. Ya, oke. Mereka punya saham. Susah. Ya, dan memang harus diingat ya, Pak Jokowi ini mulai dari Solo sana sampai ke Jakarta itu kadar murni PDI Perjuangan yang kita bawa sampai Presiden Republik Indonesia ya. Jadi kemudian terakhir dengan tindakan yang menyimpang dan komitmen dan perjuangan kita tentu kita kritisi. Begitu. Jadi itu jawaban yang tadi disampaikan teman dari PKS itu jawaban yang kritis, yang benar itu. Ya, kita memang rawat, kita bawa dari Solo sampai hari ini menjadi presiden, lalu terakhir menyimpang, ya kita luruskan, gitu. Oke, Mas Reno, kalau PDIP dan PKS sudah satu suara itu demokrasi lebih damai rasanya. Saya ingin menambahkan ya sedikit tentang konteks terkait dengan konteks check and balances. Memang akan jauh lebih baik ke depan ya, supaya kemudian pemerintahan itu juga lebih clear.
Kalau misal memang memiliki sikap yang berbeda dan spiritnya adalah melakukan spirit-spirit yang sifatnya kritis, akan lebih baik dan clear memang sebaiknya berada di kekuasaan. Karena kalau misal tidak, itu agak merepotkan pemerintahan. Karena dalam sistem presidensial dengan model multi-party system, kalau misal kemudian presiden tidak memiliki kekuasaan lebih untuk mengendalikan partai-partai di dalam koalisinya, dan kemudian berpotensi lebih banyak dikerjain di parlemen, itu berpotensi kemudian menciptakan instabilitas politik dan pemerintahan. Dan itu menjadi tidak produktif. Nah, kalau misal kemudian ada catatan yang cukup serius, dan catatan teman-teman PDIP itu sangat clear, bold ya, ketika kemudian Bu Mega misalnya dalam sejumlah sambutannya analogikan kekuasaan Pak Jokowi itu semakin mirip dengan Orde Baru. Dan Orde Baru itu adalah kekuatan otoritarian yang kemudian menjadi entitas musuh terbesar dalam sejarah bagi Bu Megawati Soekarno Putri. Ya. Nah, kalau misal memang sudah clear seperti itu, akan jauh lebih baik dan lebih powerful ya. Misalnya kalau misal kemudian teman-teman yang kemudian menggunakan elemen naratif yang kritis tadi sebaiknya berada di luar pemerintahan sehingga kemudian lebih clear, atau sama yang berada di dalam pemerintahan tetapi kemudian tidak mudah dikontrol oleh presiden. Presiden juga harusnya punya keberanian lebih untuk melakukan warning ya, political warning. Kalau misal tidak, ya ini tidak jalan. Nah, ini yang kemudian seringkali tidak sesuai dengan apa ya, textbook, tidak sesuai dengan kalau misal kita bicara etika berdemokrasi juga tidak clear juga. Nah, kalau misal kemudian kita berharap ada literasi politik yang baik, ambil aja posisi PKS, clear. Kalau misal kemudian mau narasi kritis, ya udah say no. Misal kalau misal ada tawaran-tawaran untuk masuk di kekuasaan, dan itu akan jauh lebih memudahkan dalam check and balances. Dan check and balances itu impactnya bukan konteks demokrasi, tapi hadirnya good governance, hadirnya transparansi, akuntabilitas dalam konteks kebijakan publik. Nah, ini yang ke depan memang praktis 8 bulan pemerintahan terakhir ini akan muncul semacam kekuatan oposisi yang sifatnya hermaprodit, agak banci. Di dalam arti ini positioningnya gimana? Jangan sampai kemudian positioningnya didasarkan pada basis isu. Nah, kalau misal memang punya political stance yang jelas, saya pikir itu akan jauh lebih produktif bagi proses demokrasi dan juga bagi kekuasaan itu sendiri. Karena kalau misal kekuasaan tidak ada yang mengingatkan, ya kalau misal Acton menyampaikan kan power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, itu rumus umum itu. Nah, kalau misal kemudian mengingatkan tapi kemudian masih berada di sana, ini bukan hanya untuk PDIP, termasuk partai-partai yang lain. Ada P3 Nasdem, ada di situ, PKB. Nasdem di situ, PKB di situ. Ini pertanyaan besar. Ini mau gimana? Nah, kalau misal kemudian tidak ada political will untuk menertibkan ini, termasuk bagi presiden sendiri Berarti juga ini Anda agak sedang gampang. mengkritik partai-partai yang berada di dalam dan juga presiden ya? Bukan mengkritik dalam arti mengingatkan, baik Ya. partai-partai termasuk presidennya sendiri. dua-duanya kena. Kalau misal tidak ada keberanian untuk melakukan political warning, ya ini sama aja. Ini ya rujak, Kalau saling tunggu campur-campur. gimana Pak Umam? Yang partai tunggu di reshuffle, yang Pak Jokowinya nunggu partai-partai mundur sendiri deh. Ya faktanya yang terjadi saat ini seperti itu. Nah, Pak Komarudin. ini yang kemudian membuat apa Ya. tata kelola pemerintahan itu menjadi tidak produktif ya. Nah, maka kemudian kalau apalagi ini konteksnya itu agak problematik. Ini presidensial. Presiden punya power. Tapi memang dalam konteks presidensial dengan sistem multiparty, apalagi multipartinya itu tidak bisa kemudian dikendalikan secara utuh oleh presiden, itu rasa-rasanya membingungkan publik dan membuat demokrasi itu juga tidak optimal. Nah, maka kalau misal kemudian ke depan kita berharap jangan sampai ini di sisa 8 bulan ini tiba-tiba muncul kebijakan-kebijakan siluman yang kita juga kejut-kejut, dan kemudian nanti atas nama kekuasaan nanti narasinya persatuan, rekonsiliasi. Kalau misalnya sudah itu, nanti muncul itu materi-materi kebijakan yang kita harapkan ya tidak kemudian menciptakan destruksi baru yang kemudian tidak baik. Baik, saya coba minta pendapat dari Pak Komarudin. Betulkah tadi kalau soal political standing harus clear ini? Kalau memang PDI Perjuangan dan juga dengan beberapa partai yang lain tadi ada PKB, Nasdem dan juga P3, tapi karena ada di sini hanya Pak Komarudin sebagai PDIP, political standing ini perlu Pak. Kalau misalkan memang sudah mengira atau berpikir Pak Jokowi sudah terlalu jauh dari jalurnya, political standingnya harus jelas. Bagaimana pendapat dari Pak Komarudin yang masih berada di dalam? Ini kan proses
proses ini pemilu ini belum selesai perhitungannya ya, dan semua peristiwa ini baru terjadi akhir-akhir ini. Dan kalau memang Pak Jokowi merasa kritik di dalam merasa tidak cocok, kan punya hak prerogatif untuk menghentikan menteri-menteri yang merasa tidak cocok kan. Oke. Baik, tapi kan hal itu belum kita lihat sampai dengan sekarang begitu ya. Pak Jokowi Belum kita lihat, itu harus ambil tindakan. Itulah pentingnya ketegasan bagi seorang pemimpin. Oke, tapi kalau ketegasan dari pihak partai politik sendiri, Anda pandang perlu juga nggak? Ya sudah, sekarang Pak Presiden yang harus ambil ketegasan itu. Sama dengan Pak Presiden juga buat koalisi di sana, tapi pindah partai, tapi juga tidak berani mengambil sikap terhadap PDI Perjuangan kan. Oke. Baik, ini yang menarik untuk kita. Pak Umam, tipis saja sebelum saya ke Mas Jovan. Kalau PDIP menyerahkan ke Pak Jokowi kenapa sampai sekarang masih belum melakukan langkah tegas begitu untuk PDIP di internal kabinet? Ya, kepentingan Jokowi tampaknya hanya satu, mendapatkan sekaligus menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Karena kalau misal kemudian Jokowi melakukan langkah yang tadi dianggap tegas, maka itu berpotensi menciptakan strategic miscalculation. Kalau misal kemudian terjadi strategic miscalculation, ini bisa memunculkan efek domino. Lalu bagaimana kemudian dengan partai-partai yang lain? Kalau misal kemudian ditinggalkan oleh partai-partai yang lain, maka kemudian impact-nya bisa kemana-mana. Soal legitimasi kekuasaan dan sebagainya. Dan ini bukan lagi bicara soft landing. Hard landing bisa terjadi, bahkan landing yang sifatnya tidak aman, crash landing itu bisa terjadi. Nah ini yang kemudian Jokowi sendiri mencoba menghitung betul, meskipun di saat yang sama tentu ada kartu-kartu ini yang bisa dimainkan, yang kemudian juga menyangkut nama baik, kredibilitas, legitimasi dari partai-partai politik yang ada, yang akhirnya semua saling menunggu. Jadi dalam Politik konteks Sandra pertarungan ya? ini yang tidak memiliki beban, let's say hanya PKS. Yang lain itu mau melakukan manuver berpikir ulang, mau melakukan kalau misalnya nanti sifatnya kemajuan, melakukan kritik secara terbuka, menghantam sana sini, Dibuka kartunya. bisa rontok semua mereka. Apa perlu dibuka di sini? Cuma Presiden yang bisa buka itu kelihatannya. Oke, saya ke Mas Jovan. Tadi kan saya sudah spill pernyataan pertama dari Mas Andi Malarangeng begitu ya. Yang pernyataan kedua ini juga sesuatu juga nih Mas Jovan. Saya kutip ini. Mungkin karena itu Presiden Jokowi membutuhkan teman yang bisa dipegang, konsisten. Dan kami Partai Demokrat selalu konsisten. Itu ajaran dari Pak SBY kepada kami semua. Itu adalah pernyataan Mas Andi Malarangeng begitu ya. Nah, bicara soal konsistensi, Mas Jovan, Demokrat kan beralih dari oposisi dari oposisi jadi koalisi. Nggak konsisten juga ternyata artinya. Gimana Mas Jovan komentarnya? Kalau bicara masalah konsisten, tentu semua dalam tahap dinamika pasti ada yang berubah. Jadi kita ikuti saja perjalanan politik. Sejak awal PKS, Demokrat, Nasdem sudah bergabung. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Umam. Ini adalah jalan politik yang sudah kita tempuh sejak awal. Tapi ternyata sejarah politik kita berbelok. Jalannya tidak semulus yang kita bayangkan. Dinamika dalam perjalanan politik pasti akan ada. Kalau dikatakan konsisten, kami masih bilang bahwa kami masih punya konsistensi dalam menyuarakan perubahan dan perbaikan. Oke. Statement kami selalu diulang-ulang dalam media belakangan ini bahwa walaupun Demokrat bergabung di pemerintahan, tapi prinsip kami tetap sama. Yang bagus lanjutkan, yang belum bagus kita perbaiki. Artinya tidak juga serta-merta semuanya kita ikuti apa kata pimpinan. Tidak serta-merta semuanya asal babak senang. Ini juga tadi sudah dikatakan oleh Bang Komarudin dari PDIP. Jadi saya sepakat pada kalimat statement PDIP tadi bahwa kalau sudah di pemerintahan tidak boleh mengkritik juga tidak benar. Apa yang dikatakan mereka salah, menurut mereka salah, wajar juga untuk dikritik. Dan ini tadi sudah saya sampaikan di awal. Kami punya agenda-agenda perubahan, kami punya agenda-agenda yang bisa diperbaiki berdasarkan pengalaman 9 tahun, 4 bulan kami sebagai oposisi, sebagai pihak checks and balances, tentu banyak catatan evaluasi kami. Dan akan lebih mudah menyampaikan ini dikala kami sekarang di dalam bisa menyampaikan langsung kepada Pak Jokowi. Tapi kan belum tentu diamini oleh Pak Jokowi. Itu kan haknya Pak Jokowi. Oke. Bahkan kami kalau kebetulan saya kan dari militer. Ya. Di militer itu pun dalam menyampaikan saran, bawahan itu menyampaikan saran. Diterima atau tidak saran kita tergantung pimpinan, tergantung kepada komandan. Nah sekarang Pak Jokowi adalah komandan kami. Mas Ahaye sudah masuk dalam koalisi pemerintahan. Kami punya catatan-catatan yang dari dulu ingin kami sampaikan, tapi karena dulu posisinya sebagai oposisi, mungkin waktu dan tempat serta
situasi tidak memungkinkan. Nah, bisa saja terjadi contoh pertemuan-pertemuan empat mata seperti waktu di Jogja. Akan lebih gampang untuk Mas Ahy saat ini menyampaikan apa yang bisa menjadi evaluasi 8 bulan terakhir. Tujuannya hanya satu, agar pemerintahan Pak Jokowi, agar stabilitas politik dalam negeri bisa berjalan dengan aman, damai sampai dengan transisi masa pemerintahan Jokowi kepada insya Allah Pak Prabowo. Oke, baik. Saya ke Mas Iqbal. Ya. Tadi kan Anda mengatakan PKS ini udah terbiasa kok jadi oposisi. Tapi kalau kita melihat sekali lagi komposisi partai di parlemen begitu ya, terkait dengan oposisi dan juga koalisi, PKS sendirian begitu ya. Nah, kalau misalkan nanti ke depan, kita tidak tahu 8 bulan ke depan ini akan ada produk apa nih di legislatif. Bisa jadi hak angket, bisa jadi. Kemudian yang kedua bisa jadi itu pilkada dimajukan jadi atau enggak dari November ke September. Kalau PKS sendirian, yang lainnya berada di pemerintahan, susah juga. Oposisinya PKS sia-sia juga. Ya, memang inilah perbedaan PKS sama Demokrat ya. Kalau PKS kita partai kader. Kita tidak ada orang yang harus kita beri panggung. Semuanya adalah orang punya kesempatan. Suara PKS itu tergantung kader-kader di bawah, bukan karena faktor tokoh. Ini membuat PKS itu mungkin bisa agak tahan dia. Karena tidak ada yang harus kita bantu untuk maju, silakan. Tapi semuanya itu bahkan di PKS itu disuruh maju tuh gak enak gitu loh. Ah, jangan saya lah, yang lain aja gitu loh. Itu perbedaannya. Yang kedua adalah sebagai partai kader, memang kita ingin ada perubahan. Kita mendengar aspirasi masyarakat. Tetapi kondisi saat ini banyak kita melihat bahwa kritikan itu selalu, contoh IKN lah misalnya ya. IKN itu memang bagi kami satu-satunya partai yang menolak. Satu-satunya loh, fraksi yang menolak RUU IKN. Termasuk juga Ibu Kota Jakarta, RUU DKJ. Di mana di situ juga ada pasal tentang bagaimana gubernurnya akan dipilih oleh presiden. Ya. Jadi kalau tidak ada yang mengawal, bayangin coba, apa iya negara kita akan semakin runyam bagaimana anggota DPR-nya jadi pilih, masa gubernur ditunjuk? Itu salah satu produk hasil. Termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Termasuk juga produk-produk hukum yang selama ini banyak orang diam karena itu bagi kami itu pasti ada orderan, pasti ada orang yang Tapi menolaknya PKS ini ada hasil tidak akhirnya? Ya, kami diberi ganjaran kursi hari ini walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi ada kenaikan yang luar biasa. Nah, Demokrat mungkin tidak mengalami ya tadi, karena tadi ada istilah tadi ragu-ragu dianggap oleh Mas Umam tadi, itu tadi. Ya, karena tadi mereka tuh itu pengen tegas, pengen jelas, kami menolak walk out, kenaikan BBM menolak gitu ya. Maka ketika kampanye, kami bukan lagi kampanye partai, yang kami tampilkan kampanye kinerja. Ini loh yang kami lakukan. Ya, bayangin coba seandainya kami dalam pemerintahan, apa yang mau kami kampanyekan? Yang kami kampanyekan pasti kinerjanya Presiden Jokowi kan. Yang notabene adalah kader partai lain gitu loh. Jadi sebenarnya di oposisi itu punya keuntungan, tetapi lagi-lagi ya kita harus sabar. Nah, gitu. Kita harus sabar begitu ya. Sabar. Meskipun di pemerintah berikutnya kira-kira akan masuk juga nggak tuh? Saya kira sampai saat ini belum ada arahan ya. Kita lihat saja ya kan. Arahan itu berarti membuka ruang negosiasi. Tapi kelihatannya kata Mas Umam kalau PDIP dan PKS sudah bersatu di oposisi kelihatannya adem ya demokrasi kita adem dan pemerintahnya ketar-ketir. Oke, Pak Komarudin tadi Pak Umam memberikan salah satu analisa terkait dengan masuknya Demokrat ke dalam kabinet ini adalah sebagai political protection dalam hal hak angket. Nah, ini menjadi salah satu isu yang 1 minggu, 2 minggu terakhir ini menjadi hangat diperbincangkan publik. Kalau sikap terakhir PDI Perjuangan terkait dengan hak angket ini seperti apa ya? Sikap partai kita itu kan lewat proses ya, yang disampaikan itu baru disampaikan oleh calon presiden. Jadi, tapi kalau kemudian itu menjadi sikap partai, saya kira itu hal yang biasa-biasa saja dalam proses ketatanegaraan kita. Hak angket, hak yang dilakukan DPR. Jadi ini kan seolah-olah kalau hak angket itu dunia mau kiamat, mengganggu stabilitas nasional. Itu menunjukkan kita belum siap untuk berdemokrasi, belum siap berbeda pendapat. Kecuali kita mengambil tindakan anarkis, itu lain soal. Tapi proses yang normal-normal menurut konstitusi, kenapa harus ditakut? Tapi soal hak angket ini setahu Pak Komarudin sudah mulai dibahas belum di internal PDIP? Saya sampaikan buat Anda tadi, saya ini masih jaga suara di Papua, jadi belum ikut hiruk-pikuk di Jakarta. Jawaban paling aman.
Oke, berarti Anda masih belum mengetahui ya, sudah mulai dibahas atau belum Ya. begitu ya. Ini baru disampaikan, sebatas disampaikan oleh Capres yang diusung oleh PDI Perjuangan, Mas Ganjar Pranowo ya berarti ya. Karena itu kan proses yang formal, yang resmi, yang tidak melanggar aturan kan, tapi kemudian lalu ditanggapi seolah-olah kalau ada hak angket itu dunia mau kiamat. Oke, baik. Kita nanti tunggu bagaimana sikap dari PDI Perjuangan. Kita tunggu Pak Komarudin pulang ke Jakarta supaya bisa kasih info ke kita ya. Pak Komar, jadi PDIP ini bagaimana begitu sikapnya soal Oke, hak angket? siap. Iya, saya mungkin ke Pak Umam terkait dengan peta politik ke depan, kira-kira akan ada gonjang-ganjing lagi tidak nih, Pak Umam? Setelah Demokrat masuk? Iya, gonjang-ganjing akan ditentukan oleh bagaimana manuver partai-partai yang terutama di kubu 01 dan juga kubu 03. Karena bagaimanapun juga hasil dari Pilpres terutama ini, situasinya kan hanya ada dua pilihan saja bagi teman-teman di 01 dan juga 03. Menerima atau menolak. Kalau menerima artinya kemudian seolah memberikan political acknowledgement, pengakuan bahwa pemilu yang kemarin diduga oleh kubu 01 dan juga kubu 03 diwarnai oleh pelanggaran itu diterima. Tetapi kalau misal ditolak, maka kemudian pilihannya hanya satu. Kalau misal melakukan perlawanan, hanya perlawanan sifatnya konstitusional. Nah, kemudian konstitusional itu hanya lewat MK. Kembali ke merujuk konstitusi di pasal 24C itu. Tapi tampaknya karena sebagai sebuah bentuk ekspresi mosi tidak percaya terhadap kredibilitas institusional MK, Mahkamah Konstitusi, yang dianggap tidak etis dan sebagainya, maka kemudian muncullah ide angket ini. Sehingga kemudian kalau misal ide angket ini bergulir, teman-teman di PKS, Nasdem, di PKB tampaknya sudah terlihat ada eagerness ya Sikap untuk melakukan kemarin malam itu. ya kalau nggak salah itu ya. Iya, kemarin malam meskipun Pak Hermawi Taslim, sekjen dari Nasdem, seolah masih mempertanyakan keseriusan dari PDIP. Nah, situasi ini yang tampaknya akan menentukan apakah kemudian akan terjadi atau tidak. Apakah akan terjadi gonjang-ganjing atau tidak. Dan tentu untuk mengatasi semua ini, saya yakin istana tidak tinggal diam. Pasti akan ada dalam konteks kepanjangan tangan ya dari kubu 02 akan melakukan lobby-lobby, termasuk juga untuk memastikan apakah proses dalam konteks negosiasi kepentingan itu terutama terkait dengan kelanjutan dari pemerintahan yang akan datang. Dan itu tampaknya cukup penting dan juga cukup efektif karena partai-partai kelas menengah termasuk partai kelas bawah secara elektoral itu tidak didesain untuk siap berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Mereka juga rasa-rasanya bukan partai seideologis seperti PKS yang siap untuk berkuasa dari kekuasaan. Saya berkali-kali bilang, Mas Iqbal, intermittent fasting itu baik untuk kesehatan. Tapi kalau nggak buka-buka puasa itu bisa mati loh. Tapi nggak 10 tahun juga. Nah, makanya ini yang bedanya PKS sama teman-teman yang Puasa lain. Puasa Daud. Tapi ada bukanya. Ya, kalau nggak buka ini bisa mati ini. Nah, ini yang kemudian rasa-rasanya. Nah, ditambah satu lagi Mas, terakhir. Pak Prabowo itu mendapatkan 60% kalau menggunakan basis data Quick Count, termasuk dari Quick Count KPU. Uniknya tidak ada kutel efek sama sekali. Gerindra itu hanya mendapatkan 13%. Artinya ada gap sangat jauh. Dan dalam konteks sistem presidensial, besar kemungkinan Pak Prabowo akan memiliki, kalau misalnya nanti terpilih menjadi presiden, dia akan memiliki tingkat political dependency yang sangat tinggi terhadap partai-partai. Ada ketergantungan di sana terkait dengan untuk mengamankan posisi dan juga stabilitas politik dan pemerintahannya. Maka yang bisa dilakukan menjadi sangat clear kalau misal dia mengatakan saya membuka ruang bagi partai-partai yang mau merapat. Dan yang merapat sepertinya sudah ada. Baik di atas kertas, di atas meja maupun di bawah meja. Nah ini yang kemudian kita bisa membaca. Gonjang-ganjing berpotensi terjadi, tapi langkah mitigasi juga sedang dioperasikan. Oke, yang di bawah meja ini bukan PKS kan ya Mas Iqbal ya? Belum lah, belum ada pembicaraan. Belum atau bukan? Pemilu itu belum ada kejelasan sampai sekarang. Jangan besar kepala, bisa jadi nanti yang menang 01. Ini bedanya. Ini beda. Masih optimis loh. Masih optimis. Amin yang menang. Bedanya jawaban politisi dan tidak itu begitu. Harusnya kan tidak ada, tapi belum. Politisi sejati. Yang menentukan pemenangan KPU. Kalau ada KPU. gugatan juga kan bisa. Kita berarti Betul. masih kalau dari 01 dan juga PKS masih menunggu 20 Maret berarti ya? Betul. Dan kan masih ada proses juga, ada gugatan, ada proses-proses yang mungkin ya nanti finalnya kan setelah MK lah. Oke, kita kan tidak tahu ya 8 bulan ke depan ini kira-kira ada godaan lagi nggak untuk PKS? Kalau misalkan ada,
Kalaupun ada kayaknya enggak lah, nggak berminat lah, terlalu pendek ya. Kemudian dan juga di PKS itu nggak ada yang mau juga, mau jadi menteri itu, aduh janganlah, jangan saya, susah kita juga. Jadi nggak ada yang harus diburu-burukan gitu loh. Oke. Berarti dijamin ya sekarang ini ya? Iya, Min. Oke, baik. Kalau ke Mas Jovan terakhir, jadi kalau menjawab pertanyaan kita, tema kita pada kali ini, betul nggak Demokrat merapat ke kabinet Pak Jokowi ini karena lelah jadi oposisi? Tidak 9 tahun 4 ada. bulan loh, intermittent fastingnya udah kelamaan. Ya. Dalam kamus kami tidak pernah mengenal kata lelah. Kalau dikatakan lelah menjadi oposisi, toh kami juga masih bisa melakukan kritik-kritik dari dalam. Kalau dikatakan lelah menjadi oposisi, toh dalam setiap kebijakan Pak Jokowi pun tetap ada checks and balances. Contohnya masih ada juga kegiatan, masih ada juga kekuatan oposisi seperti PKS. Artinya lelah atau tidak menjadi oposisi bukanlah kalimat yang harus diperdebatkan. Bagi kami, kata kunci adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang bisa diperjuangkan oleh Demokrat dengan bergabung dalam pemerintahan, dengan bergabung dalam kebijakan-kebijakan yang bisa kita ikut dan menentukan di pemerintahan, maka harapan-harapan rakyat bisa lebih kita perjuangkan. Dan kalimat kata kunci terakhir kami adalah, kami walaupun duduk dalam pemerintahan tetap berkomitmen bahwa yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum baik kita perbaiki. Oke, baik. Terima kasih Mas Jovan, Pak Umam, Mas Iqbal, dan juga Pak Komarudin yang tersambung melalui saluran Zoom sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 Talks kali ini. Pak Komarudin, sekali lagi kami tunggu di Jakarta ya Pak Komar ya. Baik, terima kasih Pak Komarudin. Selamat malam di waktu Jayapura sekarang. Dan saudara, demikianlah Liputan 6 Talks untuk kali ini. Kita nantikan bersama apakah akan terjadi turbulensi politik 8 bulan ke depan. Apakah betul PKS nanti akan ada rayuan? Apakah betul nanti PKS tetap akan konsisten berada di koridor oposisi? Kita nantikan bersama 8 bulan ke depan. Saya Rino Reksa pamit. Salam SCTV, sampai jumpa.